Setelah mabuk, aku tidur dengan pria idaman yang sudah 8 tahun kucintai diam-diam. Tadi malam, Shen Yaoyao mencampurkan sesuatu ke minumanku. Apa yang kamu berikan padaku? Tentu saja, aku menambahkan bumbu sedikit untukmu. Coba lihat ke belakang. Mereka adalah hadiah besar yang kusiapkan untukmu. Chengze, aku sudah menunggumu lama sekali. Ayo kita pergi. Chengze, aku dibius. Kumohon, bawa aku ke rumah sakit. Kumohon, bawa aku ke rumah sakit. Demi membuatku menyentuhmu. Kamu bisa mengatakan kebohongan seperti itu? Pergi sana. Jangan ganggu kesenanganku. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi demi perkenalan kita, bisakah kamu memanggilkan dokter untukku? Aduh, sudahlah Chengze. Ayo kita masuk dan bernyanyi. Ayo. Aku bilang padamu. Hei, lihatlah. Wanita yang Gu Chengze siapkan untukmu. Ada yang kamu suka tidak? Hei. Tuan, bolehkah saya? Wah, lumayan juga. Aku masih bersih. Aku masih perawan. Kamu dibius. Kamu harus mencari orang yang seharusnya kamu cari. Kamu tahu siapa yang kamu mohon-mohon ini? Lu Chenzo. Kalau bukan karena obat itu, aku tidak pernah melihat. Dia menatapku seperti itu. Kalau bukan karena obat itu, Mungkin seumur hidupku. aku tidak akan punya kesempatan mendekatinya. Suwantang, kamu tidak mau sekali ya? Ada hubungan denganku. Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Aku? Bukankah kemarin sudah kubilang? Paman akan pulang hari ini. Kalau paman tidak senang, aku akan hentikan biaya pengobatan ibumu. Gu Chengz, kumohon. Aku kemarin itu dijebak oleh Shen Yaoyao. Aku kasih tahu ya. Aku mau main-main seperti apa, itu urusanku. Awas kalau kamu berani ganggu Yao Yao. Habis kamu sama aku. Lu Chenzo, dia paman dari Gu Chengze. Kenapa dia tidak mau bertemu denganku? Sudah menikah bertahun-tahun. Masih saja kaku seperti kayu. Paman ini istri keponakan Anda. Waktu kami menikah, Anda kebetulan di luar negeri. Kebetulan hari ini kita kenalan. Kita sudah kenal. Tidak kenal. Jadi kamu tidak mau mengakuinya? Kita jelas-jelas sangat akrab. Aku? Kami dulu teman sekolah. Oh, jadi teman sekolah ya? Baguslah kalau begitu. Paman, hari ini, kami berdua sebagai suami istri, ingin bersulang untukmu. Betul sekali. Setelah bersulang, anggap saja paman juga menghadiri pernikahan kalian. Aku tidak hanya membuat masalah besar untuknya, tapi juga harus bersulang untuknya dengan status ini. Kamu bersulang denganku saja. Pergi bersulang untuk paman. Kamu takut padaku. Tadi malam di hotel, aku tidak melihatmu setegang ini. Tadi malam di hotel, aku juga tidak melihatmu setegang ini. Maaf, aku mau ganti baju dulu. Paman, maaf ya. Duduklah dulu. Makanlah dulu. Tidak kusangka. Kamu dan Wantang ternyata teman sekolah ya.
Wah, kebetulan sekali ya. Kalau nanti ada kesempatan kerja sama, kita... Chengza, kenapa Wantang belum turun? Coba kamu lihat ke atas. Ah, Paman, aku naik dulu ya. Pasangan muda ini, romantis sekali. Kalau kamu berani mengganggu Paman dan merusak rencanaku, jangan salahkan aku. Kalau biaya rumah sakit ibumu kuhentikan. Chengz, apa kamu tahu Shen Yao Yao? Bagaimana dia menjebakku? Yao Yao itu percaya diri, mandiri, dan tahu cara menyenangkan hati. Aku rela menghabiskan uang untuknya. Tidak sepertimu. Kamu mati-matian menikahiku dan menghisap darahku. Kamu masih berpikir, kamu nona besar keluarga Su? Paman. Tolong ganti spray kamarku. Bukankah ada pelayan? Suwantang, apa kamu begitu peduli pada Gu Chengze? Apa kamu merasa sangat terpaksa berhubungan denganku? Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak menyangka. Kamu adalah paman Gu Chengze. Jangan panggil aku paman. Wantang, menikahlah denganku. Lu Chenzhou tidak menyukaiku. Dia juga tidak ingin punya hubungan denganku. Aku akan mengabulkannya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Cukup? Begini saja, ya? Aku tidak akan merepotkanmu. HMPH, kamu buru-buru sekali. Mau putus hubungan denganku. Aku? Kamu bodoh, ya? Pil KB cukup diminum satu saja. Ternyata, dia benar-benar hanya ingin menjadikanku penawar. Sama sekali tidak ingin punya hubungan denganku. Paman. Paman. Kamarnya sudah siap. Jangan bilang padanya tentang kita. Kamu membuat Paman marah lagi? Cepat minta maaf pada Paman. Maaf, Tidak akan menginap lagi. Tidak akan datang lagi. Paman. Kamarnya sudah diatur. Sesuai seleramu. Paman. dia pasti sangat membenciku sekarang, ya? Tidak akan mau bertemu denganku lagi. Padahal baik-baik saja. Kenapa Lu Chenzhou pergi begitu saja? Aku bahkan belum sempat bicara soal investasi perusahaan. Itu karena kalian ceroboh. Sampai paman kecilmu marah. Hampir saja memecahkan gelas. Apa kamu menyinggung Lu Chenzhou? Tidak, aku baru mau menuangkan minuman untuknya. Dia sudah pergi. Berkat Lu Chenzhou. Kalau tidak, arus kas perusahaan sudah lama terputus. Lu Chenzhou itu setia kawan. Dia hanya perlu menyisihkan sedikit saja. Itu sudah cukup untuk kita. Kamu temui dia. Aku tidak berani. Hei! Bukankah kamu teman sekelas Lu Chenzhou? Kamu saja yang pergi. Aku tidak terlalu mengenalnya. Jangan lupa, grup Su sekarang sepenuhnya bergantung pada grup Gu. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan kerjasama itu, aku akan membiarkan grup Su hancur sendiri. Tapi dia sangat marah hari ini. Sepertinya dia tidak mau menemuiku. Presdir Su, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menemuiku. Silakan lihat proposal proyek ini dulu. Nona Su tidak perlu sungkan begitu. Keluarga kita sudah saling kenal sejak dulu. Wajar kalau kamu mencariku. Ah, anak ini, Yichuan. Ada mangsa baru lagi. Bukannya itu Suantang? Kamu menyuruhnya bernegosiasi dengan orang lain. Bukan, Paman. Aku menyuruhnya menemuimu. Belum menyerah juga? Dia sudah jadi menantu keponakanmu. Kenapa tidak dari dulu? Itu juga harus atas kemauannya sendiri, kan? Dia sekarang takut bertemu denganku. Ah, Yichuan, kamu belum mengenalnya, kan? Dia tidak akan macam-macam. Meskipun sampai tidur bersama. Itu juga atas dasar suka sama suka. Hei,
Kalau kamu pergi sekarang, dengan status apa kamu akan membawa Suantang pergi? Kalau dia bisa dengan siapa saja. Kalau begitu, kenapa orang itu tidak bisa aku? Bagaimana kalau dia memang tidak menyukaimu? Kalau dia tidak tahu bagaimana menyukaiku, aku bisa mengajarinya secara langsung. Bagaimana mencintaiku? Nona Su, lebih baik kita tanda tangan perjanjiannya. Hei, Sui Chuan. Suantang adalah orangku. Kamu juga di sini. Aku akan segera mengantarnya ke sana. Kamu memang harus membawanya menemuiku. Tapi jangan membawanya. Kamu bimbing dia. ada apa, Presdir Su? Nona Su, kamu seorang wanita. Minum sendirian di sini. Apa kamu tidak khawatir kalau aku mencampurkan sesuatu ke minumanmu? Bukan begitu, Presdir Su. Aku tidak mengerti maksud Anda. Jangan bergerak. Kenapa kamu tidak mencari orang yang bisa diandalkan? Bukankah kamu kenal Lu Chenzhou? Aku sudah dengar. Dia ada di sini. Presdir Su! Presdir Su! Presdir Su! Hanya Anda yang bisa membantuku untuk proyek kali ini. Orang seperti Lu Chenzhou, aku tidak bisa menjangkaunya. Kalau kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu? Presdir Su! Hanya Anda yang bisa membantuku untuk proyek ini. Hei, Jangan tarik-tarik. Presdir Su! Suantang. Kamu benar-benar datang ke sini. Mencari pria lain? Aku menyuruhmu mencari Lu Chenzhou. Tapi kamu malah datang ke sini. Dan selingkuh di belakangku. Chengze, kamu salah paham. Aku mencari Presdir Su untuk membahas kerjasama. Karena kamu begitu haus akan nafsu, maka hari ini aku akan memuaskanmu. Karena kamu begitu haus akan nafsu, maka hari ini aku akan memuaskanmu. Lepaskan aku. Ah, Suantang. Kapan kamu akan datang menemuiku? buka pintunya. Kumohon, buka pintunya. Lu Chenzhou, kumohon, biarkan aku masuk. Lu Chenzhou. Nona Su bilang, dia tidak mau bertemu denganku lagi. Bukankah dia bilang, akan pergi sejauh mungkin? Kita ini siapa, sih? Kamu paman. Jangan. Kita. Demi hubungan kita sebagai alumni, ya? Suantang. Suantang, kamu berani tidur dengan pria lain. Di depanku, Gu Chengze. Suantang, Kamu mabuk. Tapi kamu yang datang mencariku duluan. Suantang. Kamu berani tidur dengan pria lain di depanku. Begitu aku dobrak pintunya, aku akan membunuh kalian. Suantang, kamu tahu siapa aku? Lu Chenzhou. Apa katamu? Lu Chenzhou. Aku tidak percaya. Kamu dan selingkuhanmu tidak akan keluar. Begitu aku dobrak pintunya, aku akan membunuh kalian. Begitu aku dobrak pintunya, aku akan membunuhmu. Jangan, itu Gu Chengze. Kamu takut sekali padanya? Aku tidak bisa membiarkan Chengze tahu kita bersama. Aku tidak bisa menyeretmu. Lagi pula, kita memang bukan
Bukan dari dunia yang sama. Kamu tidak bisa memutuskan itu. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Bukankah kamu sangat berani? Tenang saja. Dia tidak akan bisa menyentuhmu. Dasar jalang. Paman. Kenapa paman ada di sini? Aku jelas melihat. Suwantang lari masuk ke sini. Di mana aku? Apa aku perlu lapor ke kamu? Bukan begitu. Kenapa baju ini familiar sekali? Suwantang sepertinya punya juga. Maaf, Paman. Apa Suwantang itu, hari ini, datang menemuimu untuk membahas investasi? Sudah selesai. Apa dia? Membuatmu kesal? Pembicaraannya bagus. Lu Chenzo. Dia membantuku bicara. Paman. Bentuk tubuh wanita di pelukanmu ini, kenapa mirip sekali dengan Suwantang? Changza, Yao, kenapa kamu di sini? Paman. Changza, bukankah kamu bilang menikah dengan Suwantang hanya demi teknologi inti grup Su? Kalian sudah menikah 5 tahun. Kenapa tidak bisa mencampakkannya? Kamu masih memikirkannya, kan? Wanita Suwantang itu, bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Meskipun dia telanjang bulat, berdiri di depanku, aku tidak akan meliriknya sama sekali. Begitu teknologi inti grup Su di tangan, aku akan langsung mencampakkannya. Kau dengar tidak? Dengar? Gu Chengze suka Shen Yaoyao. Dia ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan teknologi inti grup Su. Aku sudah tahu dari dulu. Dia begitu mencintai Gu Chengze, meskipun tahu dia mencintai orang lain. Changza, ayo kita pergi. Paman, kami pergi dulu. Lu Chenzo sedang memakaikanku sepatu. Ini mimpi. Pasti mimpi. Kenapa tidak sakit lagi? Benar-benar mimpi. Kalau ingin tahu ini mimpi atau tidak, seharusnya mencubit lengan sendiri. Kau bukan Lu Chenzo. Dia tidak pernah tersenyum seperti itu padaku. Kalau kau terus menatap seperti itu, aku tidak bisa menjamin. Ada apa? Suwantang, kau pergi berkeliaran kemana? Suara apa itu? Suwantang, kau berani-beraninya selingkuh di belakangku. Akan kubereskan kau. Aku? Aku akan segera pulang. Kau begitu takut padanya? Dia selalu memperlakukanmu seperti ini. Tadi malam kau melihat semuanya. Semua yang dia bilang ke Shen Yaoyao. Kamu juga dengar, kan? Apa kamu masih mau terus sama dia? Kamu nggak pernah mikir buat cari orang lain, buat hidup yang lebih baik? Cuma demi jadi Nyonya Gu, kamu mau bikin dirimu jadi begini. Suwantang, kapan kamu jadi selemah ini? Aku begini karena grup Su diambang kebangkrutan. Ayah melompat dari gedung. Ibu masuk ICU. Aku cuma bisa jadi Nyonya Gu untuk bertahan hidup. Kamu belum coba.
Mana tahu nggak bisa. Aku sudah coba. Aku nggak suka. Cewek yang menyerahkan diri begitu saja. Sebaiknya kamu menjauh dariku. Jangan pakai hal-hal kekanak-kanakan ini untuk menggangguku. Lu Chenzhou, aku suka kamu. Maaf soal semalam. Kamu nggak mau coba lagi. Nggak perlu, Lu Chenzhou. Maaf banget soal semalam. Itu semua salahku. Salah. Kamu bahkan menganggap itu salah. Oke. Nona Su bilang yang pertama itu kecelakaan. Lalu yang kedua? Aku janji tidak akan ada lain kali. Sebenarnya tidak apa-apa. Kamu cuma main-main denganku. Benar, kan? Main-main. Su Wantang. Kenapa kamu mengabaikan perasaanku padamu? Lu Chenzhou, kamu cuma menganggapku mainan. Kita berhenti sampai di sini saja. Lu Chenzhou, jangan bertemu lagi setelah ini. Berhenti. Presdir Lu, kamu mau apa? Jangan minum pil KB lagi. Tadi malam aku sudah pakai pengaman. Tadi malam kamu tidur di ranjang pria mana? Chengze, kamu salah paham. Aku pergi untuk membahas kerjasama. Kerjasama? Tadi malam aku jelas-jelas melihat. Kamu masuk ke kamar pribadi pria itu. Kamu pasti selingkuh di belakangku. Aku tidak. Dulu aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Kamu bersikeras menikahinya. Su Wantang, kamu benar-benar tidur dengan pria lain? Chengze, jangan begini. Aku akan memeriksanya sendiri, baru tahu. Kamu kan suka Shen Yao Yao, kan? Berisik amat sih. Chengze itu suamimu. Apapun yang dia bilang, kamu harus dengar. Apapun yang dia mau lakukan, kamu harus terima. Su Wantang, kamu sebaiknya pikir baik-baik. Kalau kamu nggak nurut, aku akan pindahkan ibumu ke bangsal biasa. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Oh, Chenzhou, kok kamu bisa datang? Enggak usah pedulikan mereka. Namanya juga pasangan muda. Bertengkar di ranjang, baikan di ranjang. Paman, aku lagi bereskan Su Wantang. Buat melampiaskan amarah paman. Cepat sini. Minta maaf sama paman. Lu Chenzhou, kita jangan ketemu lagi. Lu Chenzhou orangnya sombong banget. Dia belum pernah ditolak. Dia pasti benci banget sama aku. Ini semua gara-gara kamu bikin paman marah. Cepat minta maaf sama paman. Tadi malam, dia bersamaku. Kamu pulang sama paman tadi malam. Kenapa nggak bilang padaku? Tadi malam, kami sudah bicara semalaman. Proposal Wantang, saya sangat puas. Kami sudah membahas semua detail proyek baru ini secara menyeluruh. Setelah dievaluasi oleh investor Ventura, bisa langsung kita jalankan. Chenzhou, ini semua berkat Chengze. Nanti kamu harus lebih sering membimbing Chengze, ya. Paman, serahkan proyek ini padaku. Paman tenang saja. Wantang ini kesehatannya kurang baik. Jadi kami belum punya anak. Akhir-akhir ini, kami sedang program hamil. Sebentar lagi mau punya bayi. Benar kan, Wantang? Pikirkan ibumu.
Iya, Kami berencana punya anak. Wantang memang begitu sifatnya. Maaf ya, Chen Ho. Aku akan mendidiknya dengan baik. Selama bertahun-tahun dia di keluarga Gu. Hidupnya memang seperti ini. Teknologi inti grup Su tidak tergantikan. Suwantang harus menjadi penghubung proyek. tadi dia marah sekali. Kenapa dia membantuku? Mungkinkah, aduh, Paman, aku juga nggak sempat hadir di pernikahan. Proyek ini, anggap saja ini hadiah pernikahanku. Promosi dan operasional proyek ini akan kamu yang kerjakan. Paman. Paman benar-benar banyak membantuku. Sudah kubilangkan, paman itu paling setia kawan. Meskipun kami bukan kakak adik kandung. Tapi saat grup Lu kesulitan dulu, kakek kami hanya sedikit membantu. Dia sudah mengingatnya di hati. Kalau bukan karena dia selama ini, grup Gu sudah lama bangkrut. ternyata ini untuk membalas budi grup Gu. Lalu, apa pedulinya dengan sekadar hiburan? Suwantang, kalau aku memberimu kemampuan untuk melawannya, apa aku punya kesempatan? Tambahkan WeChatku. Paman, kalau ada apa-apa, telepon saja aku. Departemen proyek sering mengadakan rapat online. WeChat harus ditambahkan. Betul, betul, betul. Apa yang paman bilang itu benar. Cepat tambahkan WeChat-nya. Wantang ini anaknya lembut. Chen Ho, kamu harus lebih memperhatikannya ya. Wantang, besok datang ke grup Lu untuk melapor. Baik, Semuanya, ada rekan kerja baru di tim proyek. Mari kita sambut. Wah, cantik sekali. Wow, halo semuanya. Namaku Suwantang. Mohon bimbingannya. Sekretaris Lee, Nona suku serahkan padamu. Dia diatur oleh Presdir Lu. Lo, Kamu ada hubungan apa dengan Presdir Lu? Baru datang langsung masuk tim proyek. Kami hanya teman kuliah. Kok aku tidak pernah dengar dia menyebutmu? Posisi kamu apa? Dia hanya bilang, aku ditugaskan untuk mengurus negosiasi proyek. Kenapa? Bahkan posisi saja tidak tahu? Kamu datang ke grup Lu untuk pensiun, ya? Presdir Lu tidak bilang. Kamu duduk di sini. Sudah jadi kebiasaan perusahaan. Karyawan baru harus rotasi. Kamu mulai dari bagian kebersihan saja. Kebersihan? Siapa bilang dia bagian kebersihan? Kamu bilang siapa bagian kebersihan? Akhirnya aku melihat dirimu saat masih kuliah. Kamu akhirnya terlihat lebih bersemangat. Apa? Presdir Lu, saya akan mengganti posisi Nona Su. Posisinya, biar saya yang atur. Ada masalah. Posisinya, biar saya yang atur. Apa perlu? Saya bilang ke suamiku, Coba ulangi lagi. Paman, saya. Hah? Suwantang, kenapa Presdir Lu begitu istimewa padanya? Jangan-jangan dia mau menggoda pamannya sendiri? Kamu sudah siap? Presdir Lu ingin saya melakukan apa? Studi kasus proyek grup Lu dari tahun ke tahun. Sebelum pulang kerja, rangkum dan kirimkan hasilnya padaku. HM. Ini semua data persiapan. Dalam 2 hari, buatkan saya proposal yang bisa diterapkan. Apa Presdir Lu begitu perhatian pada semua karyawan baru? Hanya kamu. Hanya kamu. Presdir Lu memanggil saya ke kantor. Hanya untuk melakukan ini? Presdir Lu, Anda memanggil saya ke kantor. Hanya untuk melakukan ini? Kenapa kamu begitu canggung? HM. Lee Kin Kin.
Linshan, Zhao Ziqing. Semua yang pernah menyatakan cinta padamu. Kamu rekrut ke perusahaan? HMPH. Bagaimana kamu tahu? Mereka pernah menyatakan cinta padaku. Kamu cemburu, ya? Mana ada? Suwantang. Kamu punya hak apa untuk cemburu? Coba pikirkan. Kita ini siapa? Aku memang tidak punya hak. Maaf, Presdir Lu. Hari ini aku lancang. Maaf. Presdir Lu, kamu terlalu genit, ya? Setelah aku, kamu mau Li Qingqin juga? Mungkin masih banyak lagi. Kamu tidak mencintai siapapun. Siapa bilang? Aku hanya menginginkan satu orang. Mikir apa sih? Orang itu pasti bukan aku. Banyak orang di grup Lu ini. Pendidikan mereka lebih tinggi dariku. Latar belakang keluarga lebih baik. Apa yang aku punya? Orang seperti apa? Yang pantas untuk Presdir Lu? Li Qingqin yang sehebat itu. Tidak cukup. Tidak suka wanita karir. Apa Presdir Lu suka wanita yang lembut dan anggun? Wanita yang mengurus hal-hal kecil untukmu? Bukan. Aku suka yang seperti ini. Ternyata dia hanya suka berhubungan denganku. Aku hanya pantas jadi teman tidurnya. Presdirgo, Suwantang masuk ke kantor dan belum keluar. Sudah cukup lama di dalam. Apa katamu? Seharusnya aku membiarkannya tetap di rumah. Kantor kan tempat kerja. Istrimu berada di kantor Presdir Lu begitu lama. Itu tidak baik. Lucu. Lu Chenzhou, apa kamu di dalam? Astaga. Apa yang dilakukan pria dan wanita ini? Suwantang, buka pintunya. Lu Chenzhou, Sekretaris Li, apa kamu tidak mau bekerja lagi? Maaf, Presdir Lu. Saya lihat. Presdirgu baru pertama kali datang. Jadi, Paman. Bukankah Wantang bersamamu? Kok dia nggak kelihatan? Dia lagi bikin proposal buat nanti sore. mana mungkin? Aku dari tadi di depan pintu. Dia sama sekali nggak keluar. Ada apa lagi? Paman. Kenapa Paman pilih Suwantang? Karena dia lebih kompeten daripada kamu. Proposal yang dia buat, selain sesuai dengan kondisi pasar, juga bisa menghindari risiko. Mana mungkin? Dia cuma ibu rumah tangga. Mana bisa dia ngerti hal-hal kayak gitu? Dia yang pertama kali mengusulkan untuk mengintegrasikan AI ke energi fotovoltaik, dan dia juga menyediakan banyak data pendukung. Energi baru AI? Bukankah ini analisis yang aku buat untuk mengikuti ide Lu Chenzhou? Tapi aku nggak bikin proposal. Mana proposalnya? Aku mau lihat. Gawat. Mana mungkin aku punya proposal? Habislah aku. Setengah jam lagi, kita ketemu di ruang rapat. Keluar sana. HMPH. Suwantang, aku lihat kamu mau sembunyi di mana. Wantang, duduk sini.
Duduk kalau disuruh duduk. Kenapa lambat sekali? HMPH, Suwantang, Departemen Proyek, hari ini menyambut 2 mitra baru. Wu Chengze, bertanggung jawab atas promosi dan operasional proyek, penyusunan proposal proyek awal, dan penilaian risiko, akan ditangani oleh Suwantang. Wantang di rumah. Sudah jadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Lagi pula, urusan sehari-hari grup Su. Juga aku yang mengurusnya. Bagiannya ini, aku bisa cari orang untuk menggantikannya. Setahuku Nona Su hanya lulusan sarjana biasa. Petugas kebersihan grup Lu, bahkan lebih tinggi pendidikannya daripada dia. Kalau bagian sepenting ini diserahkan padanya. Presdir Lu, aku sangat meragukan bergabungnya Suwantang. Akan menurunkan standar perusahaan. Aku sarankan, penghubung proyek sebaiknya dipertimbangkan orang lain. Aku juga menolak. Suwantang bergabung dengan tim proyek. Kami juga menolak. Suwantang masuk tim proyek. Wanita manapun yang ingin menggoda Presdir Lu, harus pergi. Lihat, di rumah saja jadi ibu rumah tangga yang baik. Kan beres. Malah bikin repot semua orang. Hah? Berdasarkan proposal anggaran yang diajukan Suwantang, rasio produksi pendapatan untuk tahap pertama bisa mencapai 25%. Ini 5% lebih tinggi dari perkiraan kita sebelumnya. Itu tidak mungkin. Tidak ada perusahaan yang bisa melampaui 20 di proyek tahap pertama. Meningkatkan 5%, itu cuma mimpi di siang bolong. Kalau rasio produksi pendapatan tidak mencapai 25%, aku akan mengusirnya dari perusahaan. Kalau rasio produksi pendapatan tidak mencapai 25%, aku akan mengusirnya dari perusahaan. apa Lu Chenzhou sedang menjebakku? Proyek ini sudah aku teliti sejak kuliah. Kemungkinan untuk melampaui 25 sangatlah kecil. Ujian ini benar-benar kejam. Suwantang, mulailah. Kenapa lambat sekali? Tidak punya kemampuan. Tapi tetap mau pamer. Kenapa? Apa grup Gu kekurangan makanan untukmu? Sampai kamu datang ke sini dan mempermalukanku. Nona Su, kalau takut, menyerah sekarang juga boleh. Lagi pula, rasio produksi pendapatan 25%. Bahkan Jerry, pakar proyek itu, tidak berani menjaminnya dengan mudah. Kamu memang tidak mengerti persamaan Jerry. HMPH, kalau kamu mengerti, aku akan bersujud minta maaf padamu. Ini tulisan Lu Chenzhou. Persamaan ini, bukankah Lu Chenzhou yang menelitinya? Saat kuliah dulu, sudah ada hasilnya sekarang? Ini Lu Chenzhou. Hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun? Karena kamu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kenapa tidak dilanjutkan? Jangan-jangan kamu tidak mengerti istilahnya? Hahaha. Duh. Proyek sepenting ini kamu serahkan padanya. Agak terburu-buru. HMPH. Lihat saja nanti. Ini. Di atas adalah rasio produksi pendapatan proyek tahap pertama, yang saya perkirakan berdasarkan persamaan, yang dikembangkan oleh pakar energi baru, Jerry. Dengan menggabungkan teknologi AI modern dan tren integrasi, proyek tahap pertama bisa meningkat setidaknya 5%. Tidak mungkin. Algoritma ini, aku cuma pernah lihat di tesisnya Jerry. Belum pernah ada yang coba. Wah, ini yang kamu latih sebelumnya? Ini baru kemampuan aslinya. Dia bisa memahami sejelas ini konsepku, terutama persamaan di tesis yang kupublikasikan. Sebagai Jerry, dia juga bisa menganalisisnya dengan sangat jelas, bahkan lebih praktis untuk diterapkan. Bukankah ini tujuan grup Lu? Nona Su memang ahlinya. Ya, Tidak mungkin. Suwantang curang. Mana mungkin dia tahu semua ini? Tanpa penelitian bertahun-tahun, dia tidak mungkin bisa mendapatkan kesimpulan ini. Suwantang sudah mendapatkan
sertifikat kualifikasi energi baru, sejak tahun pertama kuliah. Tesis yang dia publikasikan, lebih banyak dari semua orang yang ada di sini digabungkan. Dia tahu, aku pernah mempublikasikan tesis. Karena aku mencintainya selama bertahun-tahun. Jadi aku juga mencintai cita-citanya. Tanpa sadar, cita-citanya juga menjadi cita-citaku. Ternyata saat kuliah dulu, kami sudah punya cita-cita yang sama. Suwantang, berapa banyak kejutan lagi yang akan kamu berikan padaku? Cukup sampai di sini. Rapat selesai. Apa dia merasa aku pantas berdiri di sampingnya? Pulang. Kamu pulang duluan saja. Aku masih harus menulis proposal. Aku sudah memberimu muka. Kan? Hei, Presdirgu, aku baru-baru ini tertarik pada satu saham. Sini, sini, sini. Coba ceritakan padaku. Aduh, ayo, ayo, ayo. Suwantang, kamu sepenuhnya mampu menangani proyek ini. Ini kamu dapatkan berkat kemampuanmu sendiri, bukan karena ada hubungan apa-apa antara kita. Suwantang, semua ini nyata. Aku benar-benar mendapatkan pengakuan semua orang. Akhirnya aku bisa lebih dekat dengan Lu Chenzhou. Ayo, 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 bersulang, bersulang. Proyeknya berjalan lancar. Ya, Nona Su adalah pahlawan terbesarnya. Ayo, minum. Paman kok membela Suwantang begitu? Pasti dia iri padaku. Menemukan wanita sebaik ini. Nona Su benar-benar wanita perkasa yang tak kalah dari pria. Kalau saja dia belum ada yang punya, aku pasti sudah mengejarnya. Hahaha. Jangan banyak berharap. Dia istriku. Kalau bukan karena aku dulu, keluarga Su pasti sudah hancur. Cari Shen Yao Yao sana. Apa kamu belum puas melihat Suwantang? Menderita? Untung kita bersaudara, bukan lawan. Gu Chengz, apa yang kamu lakukan? Kenapa menghindar? Kita kan suami istri. Baru hari ini aku sadar. Ternyata, kamu adalah aset paling berharga grup Su. Wantang. Bagaimana kalau kita punya anak? Gu Chengz, kamu gila. Pergi. Suwantang, dasar pelakor tak tahu malu. Berani-beraninya menggoda suamiku. Apa kamu tidak punya otak? Siapa sebenarnya yang pelakor, aku atau kamu? Chengze bilang, meskipun kamu telanjang di depannya, dia tidak akan peduli padamu. Hei, Wantang, jangan pergi. Sekarang yang mau buka baju.
bukan aku kan? Gu Chengze, bukankah kamu bilang tidak mencintainya? Dasar pembohong. Wantang, aku sangat merindukanmu. Berhenti. Ramuan apa yang kamu berikan padanya? Perbuatan menjijikkan kalian berdua. Jangan membuatku muak. Chengze yang menyuruhku datang kencan di sini. Mana mungkin dia bermesraan denganmu di sini? Katakan, apa karena kamu membenciku? Lalu meracuniku? Jadi kamu meracuni Chengze. Kamu balas dendam padaku. Gu Chengze mengajakmu bertemu dan bermesraan. Dan juga ingin punya anak denganku? Benar-benar menjijikkan. Kalian berdua. Lebih baik kalian bersama selamanya. Kalian berdua. Lebih baik kalian bersama selamanya. Suwantang, aku akan membunuhmu. Kamu? Aduh, kalian berdua, jangan berkelahi karena aku. Wantang, aku mencintaimu. Yao Yao, aku juga mencintaimu. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja melihatmu. Sudah memukul Shen Yao Yao. Bagus, Suwantang. Mereka memang keterlaluan. Suwantang, awas kau. Yao Yao, cium aku dong. Gu Chengze, kamu cuma boleh suka aku. Lu Chenzo. Mereka menjijikkan. Wantangku. Akhirnya aku bisa mencoba keluar dari pernikahan ini. Kumohon. Cepat bawa aku pergi dari tempat menjijikkan ini. Kamu tahu aku siapa? Aku tidak mabuk. Kamu Lu Chenzo. Jangan bicara yang menyakitkan lagi. Tidak ada satupun yang ingin kudengar. Sekarang kamu mau apa? Aku akan bercerai dengan Gu Chengze. Yang pertama itu kecelakaan. Kali ini, Lu Chenzo, aku hanya bisa jadi teman tidurmu. Suwantang, aku beri kamu setengah jam. Kalau kamu tidak datang ke rumah sakit, aku akan usir ibumu. Jangan lupa nyawa kamu dan ibumu. Ada di tangan siapa? Jangan. Sepagi ini, mau kemana? Kamu menyesal. Gu Chengze tidak akan melepaskan aku dan ibuku. Bagaimana aku bisa mengharapkan Lu Chenzo? Bersamaku membuatmu begitu menderita. Apa kau sebenci itu padaku? Iya. Aku memang membencimu. Kenapa kau kembali? Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Kenapa kau harus melihatku dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Lu Chenzo. Pertemuan kita sama sekali tidak indah. Aku ingin. Baik. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak boleh ragu lagi. Ibu tidak akan selamat jika keluar dari Ichu. Aku ingin kita tidak pernah memulai. Tidak pernah saling mengenal. Lalu, semalam itu apa? Semalam adalah sebuah kesalahan. Adalah mimpi buruk. Jelaskan baik-baik. Apa kau tidak bisa melepaskan bajingan Gu Chengze itu? Kenapa kau lebih memilih bajingan yang selingkuh daripada aku?
Presdir Lu. Jika Anda merasa hubungan kita sangat canggung, aku akan mengundurkan diri. Aku juga tidak akan kembali ke kantor. Aduh. Marahnya besar sekali. Aku baru saja melihat Suwantang lari sambil menangis. Kalian kenapa? Pesan tiket pesawat paling awal untukku. Aku mau ke luar negeri. Apa katamu? Proyek sebesar ini mau ditinggalkan begitu saja? Aku tidak mau lagi di sini. Suwantang, seharusnya dia dikendalikan oleh Gu Chengze. Hah? Jelaskan padaku. Maksudku, Gu Chengze mengendalikan Suwantang dengan ibunya. Ibunya bukannya sudah meninggal. Yah, sama saja seperti meninggal. Orangnya dirawat di Ichu. Kalau keluar, tidak akan hidup. Gu Chengze menggunakan biaya pengobatan itu untuk mengancam Suwantang. Kapan kejadiannya? Sekitar seminggu sebelum kamu keluar negeri, Grup Su entah kenapa menjadi anak perusahaan Grup Gu. Ayah Su melompat dari gedung. Ibu Su masuk Ichu. Jadi, Suwantang saat itu menyetujui untuk menikah dengan Gu Chengze. Keponakanmu itu hanya mengincar teknologi inti keluarga Su. Selama ini Grup Su dihisap oleh Grup Gu. Tinggal kerangka kosong saja. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku juga baru tahu. Wantang. 5 tahun penuh. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu mau kemana? Rumah sakit. Jangan salahkan aku kejam. Salahkan putrimu yang tidak patuh itu. Dengan ini, Suwantang, bukankah dia akan tunduk padamu? Chengze, kamu sudah berjanji padaku. Kamu tidak akan jatuh cinta pada Suwantang. Yang aku inginkan hanyalah teknologi inti Grup Su. Wanita itu seperti ikan mati. Mana bisa dibandingkan denganmu? Dasar penggoda. Ibu. Chengze, aku mohon padamu, jangan usir ibuku. Mohon padaku? Memangnya kamu siapa? Jangan menempel seperti lintah. Uang Chengze bukan jatuh dari langit. Kenapa harus diberikan padamu? Chengze, kamu mau apa saja boleh. Aku tidak akan ke kantor lagi. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Kumohon, selamatkan ibuku. Kumohon sekali. Baru sekarang kau tahu memohon padaku? Sudah terlambat. Chengze, selamatkan ibuku. Aku akan pulang. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Apapun yang kau mau, aku akan lakukan. Kumohon. Aku ingin kau tidur denganku. Selama aku bisa tidur dengan Suwantang, teknologi inti Grup Su akan aman. Aku ingin kau tidur denganku. Chengze, kau. Tenang saja, aku hanya mempermainkannya. Aku bisa menyelamatkan ibumu, atau membiarkannya mati. Jangan coba-coba menipuku. Aku tidak akan. Lihat baik-baik. Nyawa ibu dan anak ada di tanganku. Kau tidak punya hak untuk menawar denganku. Cium aku. Chengze, kau sudah berjanji padaku. Jangan sampai jatuh cinta. Jatuh cinta? Dia hanyalah anjing peliharaanku. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Kemari. Cium aku. Bukankah kau ingin punya anak? Kita bangun dulu perasaannya. Kemari. Bisakah tidak di sini? Kita pulang saja, ya? Sekarang, satu telepon dariku bisa membuat orang di dalam sana berhenti diselamatkan.
Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Paman, istriku, dia tidak patuh. Aku sedang memberinya pelajaran. Tidak punya uang untuk biaya pengobatan? Iya, Jadi, kamu menikah karena keluargamu bangkrut. Demi biaya pengobatan ibumu? Iya. meskipun tahu Gu Chengze tidak menyukaimu. Kamu tetap ingin menikah dengannya? Iya. Iya, aku tidak ingin Lu Chenzhou melihatku dalam keadaan menyedihkan ini. Gu Chengze bukan penyelamat. Kamu tidak perlu terus bergantung padanya untuk bisa hidup. Aku bisa membantumu. Oh, kamu Suwantang. Kamu biasanya begitu? Di depan paman? Menjelek-jelekanku ya? Pantas saja paman. Akhir-akhir ini sangat dingin padaku. Iya, aku memang mencari simpatimu. Tujuannya adalah, Cukup. Kamu cuma butuh uang, kan? iya, Aku juga bisa bantu kamu. hubungan kita. Kalau Kalau dulu, kamu bilang ini padaku. Aku akan bantu. Tapi sekarang, aku tidak akan. Paman. Suwantang. Dia itu memang mata duitan. Dia dulu bersamaku. Hanya agar aku jadi ATM-nya. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Suwantang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak mencintai Gu Chengze, tapi masih saja menduduki posisi Nyonya Gu. HMPH. iya, aku tidak tahu malu. Paman. Suwantang. Kalau dia berbuat salah, hukum saja dia. Tidak perlu sungkan padaku. Aku sudah lama ingin memberinya pelajaran. Aku umumkan. Suwantang, dikeluarkan dari tim Pronyet. Aku akan mengucurkan dana khusus untukmu. Kamu yang akan membentuk departemen independen. Laporkan padaku secara berkala. Seluruh prosesnya, kamu urus sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Mulai dari seleksi karyawan sampai proses IPO. Dari investasi teknologi sampai hasil yang didapat. Semuanya tergantung padamu. Rasain. Chengze, pamanmu mau kasih proyek sendiri ke Suwantang dan menyuntikkan dana padanya? Apa? Suntikan dana? Aku tidak salah dengarkan? Paman, Anda mau memberinya uang? Betul. Aku akan menyuntikkan dana padamu. Sekar, 200 juta. Bukan. Paman, aku ini keponakan kandung Anda. Suwantang, selama 5 tahun ini, ibumu sudah menghabiskan banyak uangku. 200 juta ini harus jadi milikku. Lu Chenzhou, dia tidak membenciku. Dia membantuku. Selesaikan masalahmu sendiri. Aku tidak suka rekan kerja yang lemah. Aku juga tidak suka partner yang salah pilih orang. Suwantang, jangan kira paman bisa melindungimu. Kamu bisa seenaknya. Cepat pulang. Hamil anakku. Sekarang juga suruh orang telepon. Usir ibumu keluar. Aku akan membunuhmu. Paman. Suwantang. Dasar. Paman. Suwantang. Dia orang luar. Kenapa kamu membantunya? Karena dia lebih cakap darimu, lebih hebat darimu, lebih profesional darimu. Lagi pula, Aku memukulmu. Karena kamu pantas mendapatkannya. Aku. jangan bicara lagi padaku. Pikirkan baik-baik baru bicara padaku. Mulutmu rapat sekali, ya? Tidak mau bilang apa-apa. Semua ingin kamu selesaikan sendiri. Memangnya kamu bisa menyelesaikannya? Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Sekarang,
Bukankah kamu sedang mengandalkan dirimu sendiri? Aku akan memberimu uang, karena kamu bisa bekerja sama denganku. Ingat, aku tidak suka partner yang lemah. Hei, Paman. Paman, investasikan juga dana untukku dong. Presdir Lu, ini proposal proyek yang baru saja selesai. Sekarang saya perlu Anda memeriksanya untuk memastikan kelayakan arahnya. Tidak perlu kulihat. Kau putuskan sendiri saja. Presdir Lu, proyek baru ini, jumlah investasinya melebihi anggaran kita sebelumnya. Jadi, Anda harus memeriksanya. Suwantang, kau terlalu tidak tahu diri. Apapun yang Paman suruh kau lakukan saja. Kau tidak punya hak bicara padaku seperti itu. Ini baru sadar. Tidak mau jadi samsak lagi? Apa aku sudah lama tidak memberimu pelajaran? Kau berani di depan orang lain? Membuatku malu? Wajahmu? Grup Gu selama bertahun-tahun ini selalu mengandalkan teknologi inti Grup Su untuk bertahan. Hal-hal ini, aku belum pernah menceritakannya pada orang luar. Suwantang, kau cari mati, hah? Kau tidak percaya aku bisa menghabisimu? Presdir Gu, ini ruang rapat pengembangan proyek. Tolong jaga ucapanmu. Kamu. Baik. Kalau aku tidak membuatmu berlutut memohon padaku, aku bukan Gu. Kalau hari ini aku tidak membuatmu berlutut memohon padaku, aku bukan Gu. Cukup. Grup Lu tidak butuh mitra yang menyalahgunakan wewenang. Gu Chengze, proyek energi baru ini, kamu tidak perlu ikut lagi. Keluar sana. Paman, kenapa Paman mengeluarkanku? Aku keponakan kandung Paman, loh. Lagi pula, proyeknya sudah dimulai. Publikasi dan operasional masih butuh aku. Hal-hal itu bisa kami tangani sendiri. Kamu temui Jiang Heng. Serahkan pekerjaanmu. Paman. Paman, tolonglah, demi kakek. Beri aku satu kesempatan lagi. Malam itu aku... Maaf, HMPH. Kamu cuma bisa bilang maaf. terus kamu mau aku gimana? Semuanya sudah terjadi. Apa yang harus kulakukan agar masalah ini selesai? Untuk proyek ini, aku akan menyingkirkan semua orang dari grupku. Paman, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mempermalukanmu di depan banyak orang. Maafkan aku, Paman. HMPH, kamu sudah punya suami. Aku akan bercerai dengan Gu Chengze. Jika kamu mau menjadikanku teman tidurmu, aku setuju. Kamu mau menjual dirimu lagi, ya? Kenapa kamu berpikir aku akan mau dengan wanita yang sudah menikah? Aku? Bukan itu maksudku. Aku Keluar. akan bicara jelas dengan Gu Chengze. Kami akan bercerai. Baru setelah itu aku pantas menyatakan perasaanku pada Lu Chenzhou. Benar-benar pergi. Tidak pura-pura sedikit pun. Ah, Suwantang, apa kamu tidak punya hati? Paman, jangan marah lagi. Aku sudah berlutut padamu. Maafkan aku. Suwantang, apa kamu tidak punya hati? bukan, Presdir Lu, bukankah Anda menyuruhku pergi? Kalau aku suruh pergi, ya pergi. Apa kamu tidak berpikir? Memarahiku? Lu Chenzhou, jangan marah lagi. Lihatlah aku. Aku sudah berlutut di hadapanmu. Tenangkan dirimu. Aku mau keluar.
Aku mau mencari. Menurutku kamu masih sangat menyukai. Dia akhirnya tahu perasaanku. Menurutku, kamu masih sangat menyukai tubuhku. Ya, aku suka yang seperti ini. Lu Chenzhou, aku salah. Aku seharusnya tidak memarahi Suwantang. Membuatmu malu. Maafkan aku. Lu Chenzhou, aku salah. Aku seharusnya tidak memarahi Suwantang seperti itu. Membuatmu malu. Maafkan aku. Lu Chenzhou, aku keponakanmu sendiri. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Lu Chenzhou. Apa kamu masih tidak mengerti? Lu Chenzhou. Ini semua karena Suwantang. Dia membicarakanmu di belakang. Keadaanmu sekarang. Semua karena dia. Suwantang. Beraninya kamu menyakitiku seperti ini? Karena aku tidak bisa memilikimu? Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Selamat ya, Nona Su. Konferensi energi baru sukses besar. Di mana Lu Chenzhou? Presdir Lu meminta Anda menunggu sebentar. Mereka akan segera tiba. HMPH. Suwantang, nikmati saja kejutan yang kuberikan padamu. Kapan kamu datang? Tutup pintunya. Siapa yang menyuruh kalian? Banyak omong. Cepat kerja. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Hentikan. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku datang. Lu Chenzhou. Halo? Singkirkan semua orang dari sana. Pastikan untuk memperkosa wanita itu. Ayo pergi. Jalannya terhalang. Masuk ke ruangan itu dan bersembunyi. Aku akan mengulur waktu. Aku tidak boleh melibatkan Lu Chenzhou. Baiklah, aku setuju. Kita bersembunyi di sana sekarang. Suwantang. Suwantang, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Buka pintunya. Pintu klub ini anti ledakan. Papan anti ledakan. Kamu pasti tidak bisa mendobraknya. Jangan bergerak lagi. Lukamu akan terbuka. Lagi pula, pintu ini sudah kukunci dari dalam. Buka pintu. Buka pintu.
Buka pintu. Buka pintu. Selama Lu Chenzhou, dia hidup dengan baik, itu sudah cukup. Suwantang, kalau kamu tidak membuka pintu, meskipun aku selamat, aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Aku juga tidak akan mengurus ibumu. Aku juga tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Kamu selalu seperti ini, tidak pernah mendengarkanku. Kamu melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bilang mundur, ya mundur. Kamu bilang putus, ya putus. Aku akan keluar dan langsung pergi ke luar negeri. Bagus. Ponselmu ada di tas sebelah kirimu. Kamu bisa menelepon siapa saja. Identitasmu begitu kuat. Mereka tidak akan membunuhmu. Suwantang, buka pintu dan biarkan aku keluar. Jangan khawatirkan aku. Mereka hanya ingin mengambil foto. Aku tidak akan mati. Kamu tetaplah di dalam. Dengan begitu, kita berdua bisa selamat. Lu Chenzhou, aku lebih ingin kamu hidup. Suwantang, kalau kamu pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bagaimana dengan pria itu? Dia sudah mau pergi. Berhenti. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Sini. Maaf. Luka kamu terbuka lagi. Aku tahu aku akan meninggalkan perusahaan. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak mau melibatkan orang lain. Aku hanya ingin menghadapinya sendiri. Lagi pula tidak akan mati. Kamu punya latar belakang yang kuat. Aku membantumu. Kamu pasti akan. Diam. Benar saja, tidak ada satupun kata yang ingin kudengar. Aku menyukaimu. Kamu menyukaiku? Tapi, kamu berkali-kali menyembunyikannya dariku. Berkali-kali mendorongku menjauh, membuatku berpikir kamu membenciku. Aku berpikir kehadiranku membuatmu sangat menderita. Tapi setiap kali aku menyentuhmu, kamu tidak menolak. Kamu bahkan rela menukar nyawamu denganku. Kenapa? Aku menyukaimu. Bukan suka. Aku cinta kamu. Bukan cuma suka. Tapi cinta. Tapi cara kamu nunjukin cinta, aku nggak bisa terima. Tapi tadi kamu bilang kamu suka aku. Kita mulai dari teman tidur dulu, ya? Gimana? Aku mau ngejar kamu, boleh nggak? Lu Chenzhou. HMPH. Ya sudah. Teman tidur juga boleh. Baru kali ini dia sadar. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Aku bakal ajukan cerai sama Gu Chengze. Tapi, kamu ke Gu Chengze. Jauh lebih perhatian daripada ke aku. Itu karena ibuku. Aku udah mulai ngurusin proses cerai. Lagian dia nggak pernah sentuh aku. Aku langsung pindah dari rumah Gu. Kamu punya tempat tinggal. Aku bisa cari. Lu Chenzhou, buat cek latar belakang. Kok bisa detail banget sih? Iya. Cek latar belakang. Padahal dulu ada kebakaran besar. Semua fotonya udah hangus. Dia bisa dapetin dari mana? Bagaimana kamu bisa punya ini? Cuma trik kecil. Buat memulihkan sedikit. Cuma masalah kecil gini aja udah nangis? Air matamu murah banget. Aku punya lemari. Di dalamnya. Apa?
Lemari barang-barang itu, jangan kasih tahu dia dulu. Aku mau Lu Chenzhou jatuh cinta padaku sedikit demi sedikit. Oh, Chenzo. Gu Chengze ini tahu kamu terluka. Makanya dia datang menjenguk. Kan? Lu Chenzhou. Siapa yang melukaimu? Ada penjahat yang melukai Presdir Lu. Kamu tahu siapa yang menyuruh mereka? Maksudmu apa sih? Paman, dia memfitnahku. Ini nggak ada hubungannya denganku. Lebih baik kamu pikirkan dulu. Bagaimana menjelaskan ke polisi? Bukan. Paman. Suwantang. Dia menjebakku. MA, tolong aku. Chenzhou, seburuk-buruknya Chengze. Kamu juga harus ingat, kakek pernah membantu grup Lu. Maafkan dia, ya. HMPH. Cuma investasi sedikit uang. Sudah dianggap jasa besar. Apa yang kamu tahu? Gu Chengze menyuruh orang melukai Presdir Lu 4 kali dan juga menculikku. Ini kejahatan berat. Apa kamu mau Presdir Lu melindunginya? Aku bicara dengan pamanmu. Kenapa kamu ikut campur? Nyonya Gu, apa telingamu tidak berfungsi? Anakmu menyuruh orang menculikku, menyebabkan luka serius padaku. Kamu mau melepaskannya begitu saja? Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Polisi sedang dalam perjalanan. Dengan keributanmu ini, apa kamu mau mengirim anakmu ke penjara? Apa kamu mau mengirim anakmu ke penjara? MA, Kenapa kamu tidak minta maaf pada paman? Paman. Tolong jangan kirim aku ke penjara. Aku akan melakukan apa saja yang kamu minta. Chenzhou, demi dia adalah satu-satunya keturunan. Keluarga Gu, ampuni dia. Aku akan menandatangani surat damai. Tapi yang kamu lukai adalah aku. Korban sebenarnya adalah Nona Su. Soal mau berdamai atau tidak, itu tergantung pada Nona Su sendiri. HMPH. Sepertinya aku terlalu khawatir. Paman sama sekali tidak tertarik pada Suwantang. Kalau begitu, ini akan lebih mudah. Cepat beri hormat pada paman. Tidak perlu. Grup Lu akan menghentikan semua kerjasama dengan grupku. Setelah surat perdamaian ditandatangani, Gu Chengze, kantorku ini, kamu tidak boleh menginjakan kaki di sini lagi. Apa? Keluar. Aku tidak merokok. Ada apa? Dia tidak suka merokok, ya? Berarti kamu berhasil mendapatkannya. Dia menyatakan perasaannya padaku. Wah, kalau begitu kalian berdua. Aku tidak setuju. Dia sedang mengejarku. Apa-apaan? Bro, kamu hebat. Soal cara mendekati cewek. Yichuan bahkan tidak ada apa-apanya. Memang kamu yang terbaik. Dia benar-benar takluk padamu. Kalau bukan karena aku menampungmu dan ibumu, kalian pasti sudah mati di luar sana. Kamu bisa seperti sekarang. Harus berterima kasih padaku. Betul. Aku pelihara anjing saja. Dia tahu mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Kenapa? Sudah dapat yang lebih kaya. Jadi tidak sudi dengan Chengze kami? Aku memang harus berterima kasih pada kalian. Terima kasih, Gu Chengze, sudah mengancamku dengan ibuku, membuatku jadi anjing penurut keluarga Gu kalian. Terima kasih, Gu Chengze, sudah mencari wanita lain di luar. Dan meninggalkanku di bar begitu saja. Suwantang, dikasih uang sedikit. Kamu jadi sombong ya? Aku kasih tahu ya. Paman tidak mungkin suka padamu. Jangan mimpi. Surat perdamaian masih di tanganku. Kalau mau, tanda tangani saja surat cerai ini. Suwantang, kamu gila ya? Kamu benar-benar berani menceraikanku? Kalau begitu, tunggu saja kamu masuk penjara. Kamu cuma punya 3 hari untuk berpikir.
Aku pulang. Aku pulang. Aku sudah ambil bajunya. Tapi, menurutku baju-baju itu, di keluarga mereka, kalau sudah kotor, tidak diinginkan lagi. Aku sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Aku bawakan ini untukmu. Bubur kerang kesukaanmu. Kamu mau mengejarku pakai makanan begini? Lalu, kamu suka apa? Masih perlu ditanya. Pikirkan sendiri. Aku kan belum pernah mengejar orang. Bisa kasih petunjuk? Aku tidak suka yang seperti ini. Aku suka yang seperti ini. Kamu belum makan, kan? Aku masak dulu. Aku tidak butuh kamu melayaniku. Untuk mencintaiku dengan cara seperti ini. Presdir Lu, tolong periksa laporan ini. Ada masalah tidak? Suantang, proyek ini sebentar lagi akan ada konferensi pers. Tapi kamu cuma bawa data seperti ini? Aku sangat meragukan. Timmu tidak sanggup menangani proyek sebesar ini. Apakah aku punya kualifikasi? Bukan kamu sendiri yang memutuskan. Dataku juga sudah melalui survei lapangan. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan kepentingan grup. Presdir Lu, aku punya satu proposal di sini. Lebih aman daripada miliknya. Nona Su, ada apa? Presdir Lu, lihat proposal saya. Bukankah ini lebih menjanjikan? Suantang, kamu sakit ya? Nona Li, proyekmu itu harusnya dipresentasikan ke semua orang. Bukan cuma ke dia. Kenapa kamu? Kamu cemburu ya? Enggak kok. Lu Chenzhou populer. Aku sudah tahu dari dulu. Sekarang dia setuju aku kejar dia. Aku harus lebih berusaha biar dia jatuh cinta padaku. Agresif banget. Bukannya kamu suka yang agresif? Kenapa kamu ketawa sih? Aku senang banget. Presdir Lu, aku? Sudah dapat bukti Suwantang selingkuh belum? Sudah. Kali ini, di acara peluncuran proyek grup Lu, Suantang harus hancur reputasinya. Gu Cheng sebajingan itu. Lagi-lagi mengadu ke nenek. Perlu aku suruh orang ambil alih grup Gu? Jangan sentuh dia dulu. Setelah acara peluncuran, baru kita bereskan dia. Awasi dia ketat-ketat. Dan lagi, jangan bilang Wantang. Aku harap kali ini, dia bisa benar-benar menemukan kembali kepercayaan dirinya. Jadi, ini semua karena aku lagi? Gu Chengze sudah menemukan ibu Lu Chenzhou. Berita suap seks yang lagi viral di media sosial itu, jangan sampai dia lihat. Harus diredam, berapapun biayanya. Aku sendiri yang akan mengawasinya. Suwantang, aku mau di acara peluncuran nanti. Kamu serahkan proyek energi baru itu padaku. Mimpi. Kalau kamu tidak setuju, aku akan serahkan foto-foto itu ke media. Bilang kalau kamu menyuap seks Lu Chenzhou. Nanti proyeknya akan terhenti. Lu Chenzhou juga akan diselidiki. Semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Kerja keras Lu Chenzhou selama bertahun-tahun juga akan hancur berantakan. Gu Chengze, kamu sudah gila ya?
Kalau grup Lu bangkrut, apa untungnya buat kamu? Aku mau kamu keluar dari grup Lu. Baik, aku bisa keluar. Gu Chengze. Aku belum menandatangani surat perdamaian itu. Mana surat cerai kamu? Kamu pikir kalau sudah ada surat cerai, kamu bisa bersama Lu Chenzhou? Aku sudah bilang ke ibunya. Dasar wanita tidak tahu malu. Yang selingkuh dengan paman kecilnya. Disuruh pergi saja itu sudah untung buatmu. Surat cerai itu sudah kutandatangani dari dulu. Kamu pikir aku masih peduli padamu? Aku ingin sekali mencabik-cabikmu. Baik. Kalau begitu, jangan lupa tepati janjimu. Aku setuju. Aku akan mengumumkan pengunduran diri. Tapi kamu harus pastikan, grup Lu dan proyek energi baru tidak terganggu. Li Qingqin, Gu Chengze, kali ini aku nggak bakal mundur lagi. Lu Chenzhou udah banyak bantu aku. Sisanya biar aku yang tanggung sendiri. Pak Jiang, aku mau minta tolong. Suantang, grup Lu lagi kena badai isu. Lu Chenzhou nggak bakal sempat ngurusin kamu. Coba lihat, hari ini siapa yang bisa nyelamatin kamu. Nona Su, ada yang membocorkan kalau Anda dapat proyek ini karena tidur sama orang. Bisa kasih penjelasan? Nona Su, bisa kasih tahu. Hubungan Anda dengan Presdir Lu, Lu Chenzhou. Sebenarnya apa? Aku bisa buktiin. Suantang memang pakai cara curang buat dapetin proyek energi baru. Suantang, dia cuma lulusan S1 biasa. Nggak mungkin bisa masuk tim proyek. Kalau nggak ada hubungan khusus, nggak bakal sampai ke dia. Nona Su, wanita ini beneran ngomong jujur nggak sih? Apa benar kamu naik jabatan karena jual diri? Nona Su, mengenai hubungan Anda dengan Presdir Lu Chenzhou, mohon berikan jawaban yang jujur. Para hadirin sekalian, terima kasih banyak sudah datang ke acara peluncuran ini. Dengan ini saya umumkan, saya mengundurkan diri dari tim proyek energi baru. Mengenai hubungan saya dengan Presdir Lu Chenzhou, saya akui saya menyukainya. Tapi saya dan Gu Chengze sudah lama bercerai. Saat kuliah dulu, Lu Chenzhou sudah sangat luar biasa. Dia mendirikan sendiri tim inovasi teknologi energi baru. Dan bahkan mengembangkan persamaan praktis rasio pendapatan anggaran. Banyak wanita mengaguminya. Tentu saja, termasuk saya. Suantang, apa kamu tidak punya malu? Beraninya kamu menyukainya. Karena ingin dekat dengannya. Saya bersembunyi dan mengamatinya. Saya bergabung dengan tim inovasi teknologinya. Mencoba memahami pengetahuan teori yang rumit dan membosankan itu. Hanya demi suatu hari bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Saya tidak akan semenyedihkan itu. Setelah sekian lama, ternyata cuma bucin ya? HMPH. Ya, aku mencintainya seperti ini. Aku mengikutinya dari jauh dan untuk waktu yang lama. Lalu, saat dia berbalik, aku buru-buru bersembunyi. Tahun 2013, Lu Chenzhou memenangkan penghargaan makalah mahasiswa terbaik di Konferensi Internasional Teknologi Industri. Tahun 2015, Lu Chenzhou dengan nama samaran Jerry mengembangkan persamaan baru untuk energi baru AI. Aku Mengumpulkan data penggunaan terbanyak secara gila-gilaan. Diam-diam menjadi database tak terlihatnya. Semua ini tidak dia ketahui. Apa opini publik itu sudah diredam? Bagus, popularitasnya naik. Harus diredam, berapapun biayanya. Nona Su, Tentang hubunganmu dengan Presdir Lu Chenzhou. tolong berikan jawaban yang jujur.
Ada apa ini? Bukankah aku menyuruhmu mengawasi konferensi pers? Nona Su tidak ingin kamu ikut campur. Mau kemana kamu? Su Wantang. Aku tidak tahu. Kalau kamu serendah ini, Tanpa sadar, cita-citanya berakar di hatiku dan menjadi cita-citaku juga. Tahun 2017, Lu Chenzhou diterima di sebuah universitas asing dengan pengecualian. Aku diam-diam membeli tiket pesawat, mengikutinya dari jauh, melihatnya masuk ke asrama. Mengerikan sekali. Menguntit dan mengintip kehidupan orang lain. Dan menyebutnya cinta? Sepertinya Presdir Lu tentang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua nilai tesisnya, karya-karya yang pernah diterbitkan, semuanya diam-diam kusimpan di akun khusus. Di sana adalah dunia milik kami berdua. Di tahun yang sama, aku membawa sertifikat profesi, ingin menyatakan perasaanku padanya. Siapa sangka ibuku sakit parah. Aku terpaksa menikah. Jadi, menikah demi uang? Nona Su benar-benar tidak tahu malu. Presdir Gu sungguh kasihan. Percuma saja jadi orang bodoh selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, tetap saja diselingkuhi. Ya, aku memang orang serendah itu. Menikah demi uang. Proyek yang direncanakan bertahun-tahun. Semua ini, Lu Chenzhou tidak tahu. Karena aku mengintipnya sejak kecil. Bahkan, memintanya untuk berhubungan denganku. Semua ini, Lu Chenzhou, dia tidak tahu apa-apa. Tiket pulang ini, semuanya aku sembunyikan saat diam-diam. Pergi ke luar negeri untuk menemuinya. Dan juga hadiah-hadiah yang belum sempat kuberikan. Dia dan Gu Chengze sudah lama bercerai. Kamu tidak perlu berbohong untuk membantuku. Bagaimana kamu tahu aku berbohong? Aku selalu menunggumu untuk membereskan mereka sendiri. Aku juga berharap teman-teman media bisa bersuara secara adil. Aku berharap Su Wantang bisa kembali seperti dulu. Bahkan jika dia tidak bertemu denganku, dia tetap bisa melindungi dirinya sendiri dan meraih kesuksesan. Bukan hanya karena bersamaku, baru dia menjadi hebat. Jadi, kamu tidak hanya suka. Tapi ibumu tidak setuju, kan? Ibuku sudah tahu tentang kita. Dia sangat menyukaimu. Ini siaran langsung nasional. Iya, kamu suka. Tapi, Su Wantang, aku tidak ingin kamu mengejarku lagi. Hah? Ini lamaran, kan? Plot twistnya terlalu besar. Lu Chenzhou, kapan kamu mulai menyukaiku? Lu Chenzhou, terima kasih. Kau membuatku jatuh cinta padamu. Akulah yang menggoda Lu Chenzhou. Kenapa tidak diteruskan? Yah, tidak bisa ditutupi lagi. Bukan dia yang menggodaku. Sejak lama, aku sudah mencintainya. Berita heboh. Pangeran S yang diam-diam mencintai seseorang. Ternyata seorang wanita bersuami. Lu Chenzhou, kau rela mengorbankan segalanya demi wanita rendahan ini? Reputasi dan segalanya. Kau tidak peduli lagi? HMPH. Paman, kau akan membuat perusahaan terjebak dalam opini publik. Kau juga akan diselidiki. Saya harap teman-teman media, jangan sampai salah paham. Su Wantang bukanlah wanita bersuami. Dia dan Gu Chengze sudah lama bercerai. Jangan bicara lagi. Bapak Gu Chengze, Nona Su Wantang telah menyerahkan bukti Anda. Anda dicurigai melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Nona Su Wantang. Mohon ikut kami. Paman,
Kau harus menyelamatkanku. Kalau tidak, ibumu,